Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan 1442 Hijriah kali ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Ternate insyaallah melaksanakan pengajian Ramadan. Sebenarnya pengajian ini pengajian rutin PDM di 2 minggu sekali. Namun kali ini kebetulan bertepatan dengan Ramadan di hari ke-13. Insyaallah sebentar nanti di pengajiannya diisi oleh Dr. Zubair Situmorang. Beliau warga Muhammadiyah yang kebetulan ngajar di IAIN Ternate. Lalu setelah pengajian dilanjutkan buka puasa bersama dan silaturahim serta safari Ramadan PDM Kota Ternate bersama warga Kelurahan Sulamadaha. Insyaallah dalam bulan Ramadan ini mungkin PDM akan menjadwalkan 2 kali buka puasa bersama dan safari Ramadan. Nanti kali ini di sini di Sulamadaha, berikut kita akan koordinasikan di wilayah Ternate Selatan. Kira demikian. Guys, sesaat lagi acara tausiah atau ceramah akan dimulai dan disampaikan atau dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Zubair Situmorang. Kita berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka kalau pengajian rutin PDM itu di 2 minggu 1 kali. Kebetulan pada hari ini tepat pada 13 Ramadan pengajian rutin itu dilaksanakan di Sulamadaha dan tuan rumahnya SMP Muhammadiyah 2 dan SD Muhammadiyah 2 Kota Ternate. Kebetulan berada di wilayah Sulamadaha. Ingin kami sampaikan, kalau tidak halangan nanti kita koordinasikan dengan PDM yang lain. Kalau bisa memungkinkan 1 kali lagi untuk pengajian di Ramadan ini, insya Allah kita usahakan. Tapi kalau memang waktunya sudah mepet lebaran, ya mungkin di Ramadan cukup 1 kali ini. Nanti setelah Ramadan baru kita akan lanjutkan pengajian. Baik, Pak Doktor selaku pemateri dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pak Ketua sementara dalam perjalanan menuju ke sini, saya baru habis telepon, beliau minta untuk kita mulai saja, nanti beliau menyesuaikan. Insyaallah materi dan tanya jawabnya nanti kita mungkin cukupkan di 10 atau 15 menit menjelang buka puasa, supaya kita sambil menyiapkan diri untuk buka puasa dan sholat maghrib. Dan nanti setelah itu kita mungkin PDM masih silaturahim dengan warga masyarakat di sini di masjid. Bagi Bapak Ibu yang nanti setelah pengajian ini yang masih ingin bergabung ke masjid, insya Allah nanti kita sama-sama. Tapi bagi yang mungkin sudah tidak sempat dan punya kesibukan lain bisa pulang. Materi pada kesempatan pengajian kali ini nanti diisi oleh Bapak Dr. Zubair Situmorang, SAG MAG. Beliau salah satu warga Muhammadiyah di Kota Ternate dan sementara beliau ngajar di IAIN Ternate. Materinya pada kesempatan hari ini mendatangi Ramadan, mendatangkan bulan suci Ramadan. Insyaallah materinya akan dipaparkan oleh Pak Doktor. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya bertiga ini mendapatkan rahmat yang berbeda dengan Bapak Ibu, karena saya bertiga ini betul-betul mendapat sinaran matahari langsung, dengan Bapak Ibu tidak meraihnya pada hari ketiga. Sorotan khusus. Saya pikir di sini saja sudah ada tantangan untuk memasuki pada fase kedua ini. Tantangannya juga sudah mulai kelihatan. Dan biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan
kegiatan-kegiatan itu biasanya kalau kegiatan yang didasarkan kepada pertimbangan protokoler itu bisa saja kemudian ini dirubah. Bagaimana agar orang ini jangan dapat panas, biasa begitu. Tapi hari ini beliau tadi cuma menyatakan geser kawalan sedikit biar bisa agak itu. Tapi beliau tadi tidak menyatakan kita orang pindah ke tempat yang teduh, tidak. Jadi memang beliau sudah merasakan bahwa ini bagian dari cobaan. Tapi alhamdulillah mujahadah kita sampai di sini di tempat ini menurut saya sudah bagian dari perjuangan kita di bulan Ramadan. Kepada Allah akan diberikan keberkahan. Di sini munajat kita kepada Allah adalah agar kemudian kita diberi kesempatan, keselamatan, keafiatan, agar kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita sudah melalui. Pertanyaannya kemudian apakah di 13 hari ini kita hanya pengulangan akan tradisi-tradisi kita di tahun 2020 yang lalu? Artinya tradisi itu ya pada waktunya berbuka. Orang ternyata bilang ya waktunya batal. Tetapi kalau hanya terjadi pengulangan, maka saya kemudian teringat ada menyatakan ini apa? Tapi dari ini katanya pernyataan dari Imam Ghazali, mungkin kiai juga Ustaz di sini banyak juga apa kita yang senang mengajar kalau saya. Kalaulah apa yang kita lakukan di 2021 ini, ya kalau tadi Allahumma shalli di Ramadan kita sudah masuk, lalu kemudian yang kita lakukan pengulangan, lalu berikutnya yang berikut itu menurut saya berat, karena yang berikut ini menjadi kunci yang ketiga. Jadi ada 3 permohonan kita di dalam satu rentetan doa kepada Allah. Ya. Jadi begitu kita dipertemukan dengan Ramadan, lalu yang kedua permohonan munajat kita kemudian kepada Allah adalah bagaimana Ramadan agar kemudian didatangkan kepada kita. Nah sekarang kita sudah mendatangi Ramadan, dan kita berada di bulan Ramadan di bulan Ramadan ini Sayyidul Syuhur, kita di bulan Syahrul Maghfirah, kita di bulan ini Syahrul Quran, kita di bulan ini. Nah kita sudah berada di sini. Ya. Tapi kemudian wasallim li Ramadan, kemudian datangkanlah kepadaku Ramadan. Pertanyaannya kemudian, apakah Ramadan itu telah datang kepada kita atau tidak? Lalu bagaimana kita mengukurnya bahwa Ramadan itu sudah datang atau belum datang kepada kita? Nah, ini yang kemudian yang saya katakan tadi. Kalau hanya mengulangi apa yang kita lakukan pada Ramadan yang lalu 1441 2020 yang lalu. Ya, nah ini berarti kan hanya pengulangan. Saya ingat apa ini Ustaz? Apa ini? Mangkana yaumu. Ya Ustaz ya? Iya. Kalau harinya Pak Ketua, mari Pak Ketua. Ya. Siapa yang harinya itu khairun min amsi bahwa rabihun, kan begitu kan? Iya. Jadi kalau mari. Siap tadi. Rabihun. Lah, tapi kalau ini hanya repetition, hanya pengulangan kebiasaan kita dari apa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, maka di sini mungkin kita tidak masuk pada kategori pertama Robi. Tapi kita mungkin masuk pada kategori yang kedua atau mungkin pada kategori yang ketiga nantinya. Ini konteksnya adalah bagaimana mendatangkan agar Ramadan datang kepada. Sekarang kita sudah datang kepada Ramadan, diberikan kesehatan, keafiatan, alhamdulillah tidak ada masalah, akur dalam keluarga juga, sakinah, mawaddah, warahmah, semua bisa terselesaikan sehingga tidak ada masalah, kita bisa masuk ke bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Nah, lalu kemudian yang kedua,
yang kita khawatirkan, apakah kita kalau tadi bukan kita masuk kategori rabihun, maka kita masuk yang kedua, maqul mungkin kita masuk dalam kategori yang merugi. Ya. Indikasinya apa? Indikasinya apa? Kan ada indikasinya. Indikator-indikator yang digunakan itu adalah seseorang yang apabila hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam kategori orang yang. Nah, yang ketiga, jangan-jangan nanti kita masuk di mal'un. Iya. Siapa yang kemarin hari-hari yang lalu atau puasa tahun 2020 yang lalu itu justru jauh lebih baik daripada hari ini, maka kita bisa masuk kategori mal'un. Ya. Nah, disinilah kemudian poin kedua tadi menjadi sangat penting, bagaimana mendatangkan Allahumma sallim li Ramadan. Ya. Kalau kita kemudian tadi berdoa didatangkan kepada Ramadan, kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Ya. Tapi kemudian bagaimana Ramadan mendatangi kita, Ramadan datang kepada kita, inilah yang menjadi persoalan besar dalam konteks yang tiga tadi. Kita bisa memposisikan diri kita di dalam kelompok yang rabih, yang beruntung. Kelompok yang kedua, apakah kita orang yang merugi? Apakah kita kelompok yang ketiga dan menjadi orang yang aman? Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu, apabila kita ingin menghadirkan Ramadan, ingin hadir pada diri kita, maka Rasulullah SAW sudah memberikan informasi, memberikan motivasi kepada kita bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, di mana kemudian disebutkan di dalam redaksinya itu bahwa pintu surga dibukakan, setan dibelang-belang dan sebagainya. Maka apabila kemudian di bulan itu orang tidak mendapatkan keampunan, maka sebenarnya dia akan terbimbing dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kaitkan dengan bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa Ramadan itu telah menghampiri kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan Ali Imran, kita boleh baca mungkin dari 120 terus kita baca. Orang yang dalam keadaan berlebihan, berkecukupan, ataupun orang yang dalam keadaan pas-pasan. Jadi kalau kita anggap ini sebagai syarat, taqwa hahuna, taqwa hahuna itu menunjukkan bahwa persoalan nilai ketakwaan itu adalah di hati dan dimulai dari hati. Maka situlah tadi Allah memposisikan, membuat ayat itu. Persoalan kemudian orang mau berbuat baik, berkarya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, itu adalah bukan persoalan kekayaan dan ketidakkayaan, tapi persoalan keterpanggilan hati seseorang. Kalau tahun kemarin kita belum terpanggil dan tahun ini juga kita belum terpanggil, maka saya katakan tadi, kita berarti belum masuk dalam kategori manusia ataupun kelompok yang disebut sebagai orang-orang yang buruk. Yang kedua adalah orang yang diindikasikan mungkin emosional, pemarah, ya sikit-sikit mungkin keluarkan kata-kata yang kata-kata yang tidak baik. Kalau tahun lalu di bulan Ramadan dan pasca Ramadan lebaran itu masih ada, lalu kemudian juga tahun ini juga masih ada dan itu orang pelihara, maka berarti Ramadan belum. Khalifah Ali menjawab begini, ini kaitan dengan bagaimana orang melakukan pengendalian terhadap emosi, pengendalian terhadap amarah, pengendalian terhadap nafsu, nafsu yang tiga kelompok yang sering mengganggu umat manusia sebelum pada akhirnya dia sampai bisa mengelola kepada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah, sering kemudian
hal yang tidak terpisahkan di dalam diri seseorang itu menuju nafsu mutmainnah, di mana seorang sudah mampu melakukan pengendalian terhadap dirinya sendiri. Khalifah Ali pada saat itu menyatakan begini, pernahkah kau saksikan, kau dapati, kau lihat kakek Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wayalkan, kata baginda Ali pada saat itu. Pernahkah kau melihat kalau kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakekmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pernahkah kau melihat dia marah? Pernah enggak kau lihat dia marah? Kalau orang ini kan beda. Ya. Kalau Rasulullah itu marahnya sedikit, bahkan marahnya Rasulullah itu tidaklah pernah sampai piring terbang tentu. Kan begitu kan? Orang ini sedikit apa juga, ya kalau dia suami kadang dia menganggap bahwa dia sudah mendominasi istrinya, sudah ya, besok pagi kasih tinggal istri sampai jam 2 dia tak pulang, dia pikir biar kalau mungkin istri juga dia sekilat kemudian ya mungkin kalau tak sengaja dia goyang itu tanpa piring mungkin ya, begitu dia goyang begitu dia ketua sangat tahu kalau kita marah mungkin. Tapi kalau Rasulullah tidak, dan itu tadi dinyatakan, kapan kau lihat kakekmu dan juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah wa ya la'an, kata Khalifah, kapan engkau lihat? Iya, kapan engkau lihat? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia menjadi panutan saat itu, tidak pernah marah. Padahal Rasulullah menghadapi apa? Cerdaan, nistaan, bahkan kemudian ancaman nyawa menghadapi Rasulullah, tidak pernah marah dan tidak pernah emosi. Lalu bagaimana mungkin kira-kira mafhum mukhalafahnya begitu kalau orang syariah bilang, bagaimana bisa saya harus marah kepada mereka? Kira-kira seperti itu ya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, apakah hari ini di hari ke-13 kita, sudahkah kita lebih tenang menghadapi persoalan-persoalan hidup kita atau tidak? Sudahkah zikir yang kemudian kita ulang-ulang di siang malam, karena di antara 4 yang diberikan kepada umat manusia itu berarti dia sudah mendapatkan 4 kebaikan khairat dunya wal akhirah. Jadi ada 4 yang diberikan Rasulullah Allah kepada manusia, kalau itu sudah ada pada diri seseorang, itu berarti dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Yang pertama itu adalah lisan. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam bulan Ramadan, baik secara berjamaah maupun pribadi, baik secara jahar maupun sir, tiada kata dan kalimat yang paling banyak kita lantunkan di dalam bulan Ramadan itu adalah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama lisan zakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam bulan Ramadan menuju kita maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di perjalanan kita berikutnya. Nah, kemudian ada bukti peristiwa bagaimana kesabaran Rasulullah. Kesabaran Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicegah untuk kembali ke Mekah, ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, yang kemudian di dalam sejarah orang ingat itu disebut dengan Fathul Makkah. Jadi kisah itu Rasulullah sesungguhnya kan tidak dibolehkan kembali ke kampung halaman. Tidak dibolehkan. Sehingga Rasulullah kemudian berhenti di antara kampung yang sesungguhnya bukan menjadi tujuan Rasulullah dan para sahabat umat Islam pada saat itu. Tetapi kemudian pada akhirnya Rasulullah sampai, yang ini saya katakan, begitu Rasulullah sampai di Makkah, orang yang menghalang-halangi Rasulullah tadi, ya, orang yang mengancam Rasulullah, kalau sekarang ini mungkin apa ini bikin apa ini SMS gelap begitu kira-kira ya, awasi gue apa, awasi gue. Rasulullah tidak hanya sekedar di WA, tapi Rasulullah secara fisik diancam dengan pedang kalau Rasulullah bersama para sahabat tetap bahasa kita melanjutkan perjalanannya ke Mekah pada saat itu, maka adalah ancaman. Begitu Rasulullah biasa begitu.
Ternyata Rasulullah kan mampu menembus Mekah, mampu dengan para sahabat, mampu. Pada saat Rasulullah mampu menembus Mekah pada saat itu, orang-orang yang tadi yang mau bunuh Rasulullah, yang menghalangi Rasulullah, yang mengancam Rasulullah, yang menselidiki Rasulullah, yang memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doranglah yang datang ke muka daripada orang lain. Dorang yang datang ke muka, meminta pengampunan dan memberikan berbagai macam argumentasi di hadapan Rasulullah. Apa yang mereka lakukan itu adalah karena ini. Mereka memberikan argumentasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya juga tidak sepenuhnya karena mereka ingin melakukan. Tapi Rasulullah bilang, udah, cara apa sudah tinggi sudah cara apa. Tidak ada masalah. Silakan. Tidak ada satupun yang dibalas oleh Rasulullah SAW. Tidak ada balasan. Kenapa? Rasulullah mampu melakukan pengendalian terhadap amarah, terhadap emosi yang sesungguhnya di dalam diri seorang manusia itu senantiasa pasti amarah itu ada. Kecuali dia sudah mati rasa. Setelah rasa tidak ada, pasti kemudian dia tidak akan merasakan apa. Tetapi orang yang normal, sehat, itu pasti merasakan ada emosi. Apabila kemudian orang kehidupannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Dan ini contoh menurut saya hasil tarbiyah. Ya, hasil tarbiyah. Ya, tentu tarbiyah Rasulullah berbeda dengan kita. Karena Rasulullah langsung ditarbiyah oleh Allah. Kita kemudian harus melalui guru-guru kita, ya, melalui orang-orang hebat di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, guru kita, ustaz kita, ya, dosen kita kalau di perguruan tinggi. Ini proses tarbiyah yang kita. Kalau Rasulullah memang langsung ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah proses pendidikan yang dilalui itu bisa menghasilkan perubahan pada diri seseorang. Ini poin pentingnya yang ya. Kemudian yang berikutnya di situ disebutkan adalah orang, kalau di saya itu banyak istilah begitu, ada namanya kalau di sana itu bilang tobat rica begitu. Tobat rica. Coba Bapak Ibu tidak bayangkan. Boleh kata ada yang membayangkan ya. Membayangkan saat kalau membayangkan batal ya. Tidak ya, tapi mungkin kalau orang sufi, katanya orang sufi membayangkan terbetik katanya, terbetik kelapa muda itu pasti terjadi sudah. Iya, terbetik sama dengan ini kira-kira tadi saya lihat gelas di sana kan, gelas di dapur tadi saya lihat, saya begitu masuk ke sini saya terbetik kira-kira bukaan apa ini, ada seperti itu, terbetik, tapi ya apa namanya, itu bagian dari mujahadah kita untuk betul-betul mampu melakukan pengendalian diri, karena sesungguhnya Ramadan ini bukan hanya pengendalian daripada fisik kita, tapi adalah pengendalian daripada hati kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, lanjutan Al-Quran di dalam surah Al-Imran ini bisa dilihat juga secara seksama di surah Al-Imran itu. Di situ kemudian Allah ini, artinya begini, saya mau bilang bahwa potensi akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ya, itu kemudian berpasangan antara dua hal yang tidak bisa dipisahkan pada diri seorang manusia, yaitu adalah jujur dan takwa itu. Ya. Jadi sejauh mana kita menggunakan potensi akal tapi sejauh mana kita kemudian mampu mengelola potensi fujur, roha, wa taqwa, itulah kemudian yang membedakan kita dari orang lain yang tidak bisa membedakan, dan juga dari perjalanan kita pada tahun-tahun sebelumnya, antara bagaimana kita mengelola falhamah, fujur, roha, wa taqwa itu. Nah, dalam konteks kehidupan umat manusia pasti ada kesalahan. Pasti kita mungkin pernah melakukan fahisyah, au zalamu anfusahum, kata Allah. Atau kita menzalimi diri kita, terlalu berpaksa.
bulan Ramadan ini kalau saya lihat, tapi ini kan kalau bilang pada orang mungkin orang tua. Tapi kalau saya lihat di bulan Ramadan ini tingkat menzalimi diri itu tinggi. Bulan Ramadan, tingkat menzalimi diri itu bulan Ramadan, artinya paksa begitu, paksa. Artinya tingkat kegembiraan datangnya bulan Ramadan itu siapa yang secara gembira? Kalau Ustaz malam itu dia bilang, Ustaz siapa? Ustaz Ishak. Dia bilang waktu doa kamu begini, bulan Ramadan itu datang bukan hanya umat Islam yang bergembira, ya, bukan orang Islam yang bergembira, walaupun mungkin hanya dari sisi ekonomi. Nah, tadi saya antar saya ke Metua, ke mall. Tapi saya bilang saya tak ikut ke mall, saya pulang sudah. Pulang cuma saya tanya saja, banyak orang kata ada. Ya, itu harus berantri. Yang ini saya katakan adalah bapaksa itu auzolamu anfusahum. Di dalam bulan Ramadan ini bisa kita saksikan hampir tak ada ibu-ibu, ya, jangan juga ibu-ibu terus ya, bapak-bapak juga. Hampir tak ada ibu-ibu yang bertahan di pinggir jalan di luar bulan Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan sepanjang jalan, apalagi di pasar, itu ibu-ibu bertahan. Hanya mungkin dia bermodalkan buka puasa. Saya mohon maaf, saya tidak suzon. Saya berpikir maghribnya di mana orang itu? Maghribnya di mana? Saya terbayangkan. Kalau bapak ibu tidak percaya, karena saya suka lihat pada orang, oh dong datang dengan pakaian ini. Ya, nanti coba tes. Kalau bapak-bapak tak ada kegiatan, dan tidak ada kegiatan, pergi ke pasar lihat dong dengan pakaian apa. Atau kalau coba tes sekali-sekali, ya, karena saya mau tes begitu, saya suka tes. Jadi tong di situ buka puasa, tong pergi ke masjid dekat di pasar situ, pergi balik ke situ. Menjelang Ramadan, berapa bulan orang mempersiapkan untuk bulan Ramadan, meraih amal yang sebaik-baiknya itu, jangan ikut kemudian yang tadi itu, yang ketiga itu, Subhanahu wa ta'ala kemudian menerima, menjabat segala amal-amal yang kita lakukan di dalam. Kalau tazkiyatun nafs itu kira-kira Ustaz, ya, penyucian diri begitu, penyucian diri. Apa yang perlu dicuci? Diri yang mana yang perlu dicuci? Yang tentunya yang menjadi sumber penyakit. Kalau ada di sini mungkin dokter atau di dunia medis, itu mungkin mereka juga punya definisi tersendiri tentang penyakit. Tapi dalam konteks yang ingin saya sampaikan itu adalah yang mau kita obati adalah penyakit hati. Penyakit hati. Tazkiyatun nafs adalah bagian dari kita untuk mengobati apa yang disebut dengan harasatus sadr, sakit hati. Sakitnya tuh di sini kalau kata siapa itu. Saya tidak tahu kenapa dia bilang di sini. Hati di sini. Tapi kalau dia bilang sakitnya tuh di sini. Ya, itu orang kesehatan yang tahu di mana posisi hati saya. Tapi di dalam bulan Ramadan ini yang mau kita perbaiki, yang mau kita obati, yang mau kita sembuhkan itu ada kata rada itu, masih ada kata rada. Kalau 11 bulan kemarin mungkin itu masih ada gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara persaingan, gara-gara kamu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, sakit hati, dendam, kesumat, iri, dengki dan lain sebagainya. Bang masih terbawa di dalam bulan Ramadan. Ya. Dan tahun lalu juga begitu terbawa di dalam bulan Ramadan. Tahun ini juga terbawa di dalam bulan Ramadan hari ke-13, hari ke-14 dan selanjutnya. Maka hampir dipastikan tiga kategori umat manusia tadi, ya, yang manusia yang robih, yang beruntung, yang mungkin kita yang terakhir adalah bahwa justru yang tahun lalu kita jauh lebih baik daripada tahun ini. Karena itu yang harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan memperbaiki ataupun menata hati, ya, menata hati itu kan ya Ustaz, ya, itu kan bilang kenapa dia disebut hati, karena dia memang bolak-balik, ya. Jadi karena itulah katanya karena hati itu bolak-balik, talabadi ya kan, namanya talabadi bolak-balik, kalbu. Terkadang dia merasakan ada semangat yang menggebu-gebu,
dia senang, bahagia. Tapi ada terkadang tantangan yang datang, kemudian hatinya merasa tidak nyaman. Nah, karena itu yang pertama yang harus kita kendalikan tadi, kalau menurut saya untuk kehadiran Ramadan pada diri kita adalah mengelola amarah. Itu dulu yang pertama, Bapak Ibu. Mengelola amarah. Itu tadi syarat dari Ali Imran yang saya sebutkan. Nah, sudah bisakah kita mengendalikan amarah? Ini yang paling pertama. Jadi kita ukur saja, kalau hari pertama saya masih emosi, hari kedua masih emosi, hari ketiga, hari ini masih emosi, kata mereka. Tingkat kesabaran semakin tinggi, kata mereka. Atau justru kemudian amarah makin tinggi. Kenapa? Karena mungkin mulai minta Ustaz? Baju baru, HR, toples masih kosong di gitu, sementara apa namanya yang dari kantor itu THR belum ada, gaji 15 belum ada, belum lagi, sementara ini hari terus bergulir, dua kasih tunjuk terus toples. Nah, itu tentu juga bisa. Tapi bagaimana melakukan pengendalian terhadap emosi? Contoh tadi pas mau kesini, lu bilang begini. Saya berteman bilang, ibu so ganti apa? Itu di jendela itu. Gorden. So ganti gorden. Ya, saya kemarin alhamdulillah saya ke warna gorden, saya dapat di pasar bagus. Kau mau dijawab apa? Saya bilang, ibu tolong ke rumah dulu, saya pakai gorden itu sejak 15 tahun yang lalu itu sudah. Ya, saya bilang di pintu, warna itu bagus, kok masih bagus, itu tempel sudah di situ. Saya bilang, kalau usah diganti. Iya, orang juga datang ke sini kan bukan karena itulah Rasulullah melarang. Kalau kamu sedang berada di rumah orang lain, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk di rumah orang. Jangan ketika tuan rumah ke sana kau ambil air teh ke belakang. Rasulullah bilang, tapi baitul akhir fakhfat aina. Kalau engkau sedang berada di rumah orang lain, jaga mata engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah hitung gorden ini kira-kira harga berapa, Gucci itu harga berapa, sofa ini tahun kemarin bukan ini kongso baru, motor di luar meso 5, mobil meso 4. Tak usah hitung itu. Karena tujuan kita ke rumahnya bukan menghitung foto berapa, tapi adalah silaturahmi dan silaturahim. Yang kedua nanti ini kan pasti ada buka puasa. Jangan sampai terbetik. Bagaimana kong buka puasa cuma begini. Rasulullah mengajarkan lagi dalam hal itu. Rasulullah bilang apa? Kalau kamu sedang berada di majlis tampan mata, bilmat, pak leda. Rasulullah bilang itu. Sumta bilmat, pak leda. Kalau kamu sedang berada di tempat makan, biar yang paling enak di meja sana. Iya, entah mungkin panitia lupa mengatur, kan begitu kan? Ternyata di sini cuma risoles ya, risoles. Ternyata di sana ada lagi angka macam-macam, angka dunia macam-macam ada sebelah sana. Pak ya datang. Taruh usah nanti putar Bapak Ibu, taruh usah. Itu sudah. Rasulullah bilang ujian kesabaran kita di hari ke-13. Hari ini orang boleh bakulur nanti. Rasulullah bilang seperti itu. Itu sudah. Yang lagi apa? Iya. Apalagi apa yang itu kan saya tidak tahu itu betul keterangan. Saya cuma lihat di viral saja itu. Yang viral itu di viral. Saya tidak tahu itu kenyataan keterangan. Iya. Yang kemudian bawa plastik itu. Saya tidak tahu itu keterangan bawa plastik kemudian saya masuk makan makanan itu di. Saya tidak tahu itu betul keterangan atau dia. Saya tidak tahu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah ternyata mungkin bisa pada Rasulullah begini. Kalau kamu sedang di rumah orang lain, jaga matamu. Terus lihat orang kenal. Ya. Kemudian kalau kamu sedang di majelis makanan,
jaga kemuliaan hati. Kemudian kalau kalian sedang berada di majlis terbuka, jaga lisan. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa kita pada ya kita bicara lagi saja di nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa namanya, keluarga besar perserikatan yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kedua yang mau dihilangkan adalah apa? Itu adalah kebencian dan permusuhan. Jadi kalau tadi kita pertama sudah mampu melakukan kendalian amarah kita, yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menghilangkan permusuhan. Nah ini kan 1-2 hari ini permusuhan tinggi internatif. Kalau orang besok sepi ke pipi, kan besok orang tinggi ke pipi di besok. Wah, belum balik itu. Nah, maka tadi saya sebenarnya menolak, bilang ada malam buka puasa sekaligus acara perpisahan antara wali kota baru dan wali kota lama. Pak Ustadz bilang, Pak Dokter boleh isi, ya Allah jangan saya. Saya tidak yakin bisa mendamaikan hati dorang, saya bilang. Saya tidak yakin. Kalau carilah Ustadz yang bisa mendamaikan hati-hati dorang yang bertikai selama ini, dan saya tak mampu. Ya, jadi kebencian, iya, kebencian. Tak usah pelihara barang itu. Tak usah. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Kalau tu mau rawat lah itu kebencian kau, tak usah. Tinggal barang itu. Kenapa? Karena kalau kita merawat kebencian yang nanti pada akhirnya ada penyesalan. Karena boleh jadi orang yang kita benci pada hari ini besok-besok pun berubah. Dia termasuk orang yang kita cintai. Atau sebaliknya, orang hari ini yang paling kita kagumi dan kita cintai, ternyata kemudian besok dia berbuat lain di belakangku. Karena itu jangan rawat barang itu. Kebencian tidak usah rawat, tidak usah dipelihara. Ini yang harus kita tata di bulan Ramadan, di hari yang ke-13. Ini tidak boleh kita tahu. Hilangkan saja, tinggalkan itu. Tidak usah ada kebencian yang kita. Apakah kebencian itu kemudian kita sesama persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, persoalan kadera, usah. Jadi bisa sering sekali bilang kita begini, umat Islam bilang begini. Ini yang saya agak sedikit takut bilang begitu. Dulu boleh itu, sekarang tidak bisa. Dulu boleh, sekarang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Iya, bisa. Jadi saya yakin kita orang-orang perserikatan, warga perserikatan ini saya pikir orang yang tidak sulit untuk melakukan itu, dan warga perserikatan telah teruji banyak selama ini. Kemudian yang berikutnya kebencian. Kalau kita mau pembuktiannya, apakah kita sudah bisa menghilangkan kebencian? Apakah kita tadi sudah bisa menghilangkan apa? Ya, bagian dari harasatus satri, bagian dari kemudian kita merawat hati. Apakah kita sudah bisa menghilangkan rasa kedengkian kita kepada orang lain? Saya pikir warga Muhammadiyah, warga perserikatan adalah orang komunitas kelompok menurut saya yang paling kemudian bisa menghindarkan dirinya dari persoalan kedengkian. Karena itulah ya, tidak salah kalau pimpinan kita di Muhammadiyah mengusung satu tema yang besar menurut saya ada kaitannya sebenarnya. Dalam konteksnya itu adalah bahwa itu akan memberi warna pada perilaku warga Muhammadiyah yang Islam berkemajuan. Makanya tema itu bukan sekedar dibuat Islam berkemajuan sebagai tema dari perserikatan ketiga. Iya, karena memang kita diajak, diberitahu senantiasa oleh perserikatan agar tidak usah memelihara itu dendam, tidak usah memelihara itu kebencian, dan tidak usah merawat itu kebencian.
Nah, Islam berkemajuan itu adalah menjadi bukan hanya jargon organisasi, tapi adalah menjadi perilaku pada Bapak Ibu sekalian. Kita kembali kepada yang kedua tadi. Apakah sudah kita peroleh? Ya, karena disebut apa dunia wal akhirat, ada 4 yang diberikan itu. Dia sudah mendapatkan. Yang kedua adalah qalban syakiran. Ya, qalban syakiran. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan qalban syakiran, hati kita yang bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Hati yang bersyukur, qalban syakiran. Jadi yang pertama tadi lisanan zakiran, qalban syakiran. Yang ketiga adalah ada penyakit kita, ada penyakit. Ya. Saya temukan orang, ya, yang saya tahu persis penyakitnya luar biasa. Saya temukan, tapi justru lebih sabar dari saya. Saya temukan itu luar biasa bagi saya. Semuanya selamat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya di sini mengenai dengan kepribadian kita dalam menjalankan ibadah di bulan puasa. Di sini seperti yang Bapak singgung tadi bahwa di sini pertanyaan saya menyangkut dengan singgungan Bapak tadi mengenai dengan bagaimana cara kita menumbuhkan keimanan kita di bulan puasa. Salah satunya biasanya anak muda zaman sekarang itu kebanyakan kalau di bulan puasa itu mereka lebih istilahnya mereka lebih kurang melaksanakan ibadah, lebih kurang membaca Al-Quran. Kemudian mereka itu lebih sering asik-asikan dengan bergadang main-main HP. Menurut tanggapan Bapak dengan hal tersebut dapat kita menanggulangi dengan cara seperti apa? Mungkin sekian. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.